Belanda perang pribumi seperti wayang saja. Kejamnya bukan main. Ya itulah saya bertekad membela bangsa dan negara melawan Belanda kedua. Ikhlas mati, rela mati. Siaga 1 nyekel peso, siaga 2 gigit peso, siaga 3 menjatuhkan diri, merangkak dengan cepat, ngejar waktu hanya 1 jam. Belanda yang jaga gudang senjata dengan tikam, dilarang keras menggunakan senjata berbunyi. Kalau enggak saya tutupi rapat, ketahuan anda-anda Belanda atau Belandanya Bapak gugur semua kembalinya dari penjara. Betul, dihadang peluru tajam Belanda. Luar biasa jasa kamu. Bantu aku terus. Aku durung duwe mata-mata jiwa, durung duwe. Apa tuh? Saya belum punya mata-mata satu pun, belum punya. Oh, hanya kamu ini. Itu saya dari Pondok Rimbangan dari bawah. Belum sampai kuat. Jadi di sini ada. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kita sedang berada di segmen Menolak Lupa, segmen yang mengulas tentang sejarah perjuangan bangsa kita. Salah satu yang saat ini sedang gue datengin adalah, yaitu langsung aja gue kenalan dengan Mbah Min ya, Mbah Min Semprong Pak ya. Apa kabar Pak? Baik dan sehat. Alhamdulillah. Mbah Min, ini Mbah Min sekarang berarti sehari-harinya nih menjual mainan anak-anak ya keliling kota Solo. Iya. Ini hasil karya tangan Mbah Min sendiri? Iya, hasil saya sendiri. Oke. Iya. Berarti maaf nih. Oh iya, dengan kata lain Mbah Min berjuang hidup tanpa ada uluran bantuan dari pemerintah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tapi yang jurusan saya itu saya tidak tahu dan tidak mengerti. Gitu. Oke. Kok saya menerima cuma dipanggil Pak Ganjar, pulangnya kembali saya
kasih uang transportasi. Oleh Pak Saya Ganjar. buat modal ini. Oh, buat modal ini dari Pak Ganjar. Iya, sampai Oke. sekarang masih memanjang, belum habis. Nah, jadi bro, Mbah Min ini adalah salah seorang pejuang di era kemerdekaan dulu, yang nasibnya bisa dibilang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mirisnya, Mbah Min ini dulu adalah salah satu agen intelijen pejuang di era itu yang masih hidup sampai sekarang, Mbah Min ya. Iya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang mungkin nggak pernah lu dapetin di buku sejarah, tapi lu bisa dapetin dari cerita Mbah Min ini. Ini luar biasa. Mudah-mudahan cerita ini bisa berguna bagi generasi kedepannya, agar tahu perjuangan para leluhur kita dan sesepuh kita dulu seperti apa ya Mbah Min ya. Mbah Min ini awal kali bertekad untuk berjuang tuh mulai dari mana sih Mbah Min dulu? Saya mulai itu di sekitar lapangan Panasan, dulu belum Adi Sumarmo. Lapangan terbang itu Panasan. Itu bikinan Belanda pertama. Oke. Itu bukan bikinan bangsa Indonesia. Yang bikin adalah Belanda di zaman dahulu pertamanya. Belanda pertama. Disitulah untuk ajang perang siang malam. Antara penjajah dan angkatan kita, para pejuang kita, dan penduduk sipil yang berani tanpa ada yang nyuruh. Itu terhitung saya itu nggak ada yang nyuruh. Gara-gara ayahku ditembak Belanda, aku marah sambil nangis. Dalam hati dan pikiran saya, aku akan balas dendam dengan Belanda yang sangat kejam itu. Belanda orang pribumi seperti ayam saja. Kejamnya bukan main. Ya itulah saya bertekad membela bangsa dan negara melawan Belanda kedua. Ikhlas mati, rela mati. Ya. Oke. Ya. Mbah Min, berarti orang tua Mbah Min, terutama ayah Mbah Min ini tewas ditembak Belanda, gugur ditembak Belanda. Itu kisahnya kenapa Mbah Min? Kenapa bisa seperti itu beliau? Iya. Kan ayah saya dicap pejuang oleh Belanda. Kalau jam 12 malam itu ikut-ikutan gotong royong membuat jebakan tank, menggali lubang dalamnya 1,5 sepanjang tank, selebar tank. Itulah dari jalan besar menuju kampung dibikin seperti itu di lubang-lubang, dan kampung-kampung di sekitar situ dibikin itu untuk jebakan tank Supaya tanknya masuk gitu ke pelosok. supaya tidak bisa melibat, Oke. tidak bisa operasi di kampung-kampung. Jadi kita mengadakan perlawanan dengan gampang. Oke. Itu tidak tahunya ada si gotong royong itu antek-antek Belanda nyamar pejuang kita pribumi, ikut merah putih di kepala, ikut ikat merah putih di kepala. Oke. Tapi itu antek-antek Belanda nyamar sambil mendata. Dan itu warga pribumi ya? Warga pribumi. Pengkhianatnya ya? Pengkhianat itu pengkhianat bangsa. Tidak membela bangsa dan negara Indonesia, tapi malah menghancurkan, membantu para penjajah Belanda. Gitu. Ya, namanya nyamar, apa itu, pejuang kita, angkatan kita tidak tahu karena sama, rupanya apa sama, bentuknya sama, tidak tahu. Ia ikut gotong royong begitu berkat itu sambil mendata semua orang-orang yang ada di situ, semua dianggap pejuang. Karena tetangga, teman sendiri tahu semua namanya. Mencatat selesai gotong royong
terbentik. Kemudian pada suatu waktu data itu diserahkan kepada Belandanya. Ini orang-orangnya, pejuangnya ini sudah terdata semua. Ya akhirnya tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, dicari, ketemu semua satu persatu, langsung ditembak karena data sudah ada. Semua kan yang tahu kan antai Belanda, orangnya itu namanya ini, orangnya itu namanya itu kan. Itu mati satu persatu. Satu persatu? Iya, tidak sekali ketemu lah nyari kan. Iya, satu-satu. Iya. Belanda membawa data. Nah itulah pada waktu itu. Akhirnya ayahku ketemu langsung, tembak langsung. Aku marah sambil nangis, dalam hati akan balas dendam dengan Belanda-Belanda yang kejam sekali itu. Orang pribumi seperti ayam saja. Gitu. Saya ikhlas mati, rela mati. Akhirnya lama-lama saya diketahui oleh pasukan angkatan darat kita. Ya gara-gara saya menyelamatkan alat perang angkatan kita yang tinggal di kebun. Ceritanya gimana tuh Pak? Ceritanya kan angkatan darat kita itu kalau jam 11 siang sampai jam 12 siang mengadakan penyerangan ngepung Belanda yang jaga gudang senjata. Oke. Itu angkatan dibantu para pejuang ngepung. Semua harus menurut komando pimpinan angkatan darat. Jam 11 kurang 5 menit sudah di pinggir lapangan terbang. Siaga 1 nyekel pisau, siaga 2 gigit pisau, siaga 3 menjatuhkan diri, berangkat dengan cepat, ngejar waktu hanya 1 jam. Belanda yang jaga gudang senjata dengan tikam dilarang keras menggunakan senjata berbunyi. Nanti Belanda datangnya, benda Belanda lainnya datang semua. Jadi senyap ya, diam-diam ya? Diam-diam. Oke. Itu nanti mayat-mayat Belanda buang agak jauh. Ada yang buang, ada yang ngambil senjata dengan sangat cepat. Nah, kembalinya dari penjaraan gudang senjata, ia mau mengambil alat perangnya yang ditinggal di kebun. Terkejut, gimana alat perangku? Nggak ada. Pak pimpinan angkatan mau berabrik patah sepatu, sampah. Ditutupi rapat dengan sampah apa saja. Terus siapa ini? Kalau Belanda dan antek-anteknya bukan. Ada orang lain. Orang kita sendiri berarti? Orang kita sendiri, orang lain siapa belum tahu. Lain hari ada salah satu pasukan yang dikasih tugas mengintai, melihat siapa yang menyelamatkan alat perang kita. Kemudian si yang bertugas mengintai itu tahu saya. Oke. Saya habis menutupi alat perang yang ditinggal dengan sampah hampir saja. Dengan rapat saya lari ke kubangan yang agak dalam. Dilihat oleh petugas itu tadi. Yang ngintai ini? Yang ngintai. Setelah itu dia tahu, lapor pimpinan. Lapor Pak. Siap. Yang menyelamatkan alat perang kita yang ditinggal anak kecil. Wih, hebat. Suruh sini. Usia berapa Bapak waktu itu? 15 tahun, oke. Kurang lebih ya. Suruh sini, menghadap Bang. Ini Pak anak. Bahasa Jawa. Kuwi to lho.
sing nyelameti alat perangku kok tutupi sampah rapet. Iya Pak, kalau enggak saya tutupi rapet ketahuan anda-andanya Belanda atau Belandanya Bapak gugur semua kembalinya dari penjara. Betul. Dihadang peluru tajam Belanda. Luar biasa jasa kamu. Sekarang ini saya kasih tugas, siap Pak, siap mati, rela mati Pak. Bapak ngomong gitu? Aku akan balas dendam dengan Belanda yang nempak bapakku. Bagus, bantu aku terus. Aku durung duwe mata-mata, jiwa durung duwe. Apa tuh artinya? Saya belum punya mata-mata satu pun, belum punya. Oh. Hanya kamu ini punya mata-mata satu toh. Kamu Belanda banyak sekali. Hebat, luar biasa. Inilah jasaku ada di sini. Sama si pimpinan Angkatan Darat. Lanjutannya banyak. Siapa akan saya jalankan dengan hati-hati. Bagus, kamu membantu aku terus, saya kasih tugas mata-mata pasukanku Angkatan Darat. Hanya kamu tok yang berani ikhlas mati. Waduh, luar biasa. Lainnya nggak ada. Kamu tok. Nah, sekarang kamu saya kasih tugas penting, sangat mematikan. Nggak apa-apa mati Pak. Bapak sudah ikhlas untuk mati? Udah ikhlas, saya ikhlas mati Pak. Namanya mata-mata. Tangkap Belanda, disiksa dan seperti Sri Kandi Ajal Sair, sejarah perempuan jatuh mata-mata Angkatan Darat. Tangkap satu keluarga dibunuh. Itu begitulah mata-mata. Resikonya ya? Risikonya. Bukan sendiri, cari keluarganya, bunuh semua. Gitu. Ya begitulah. Nah, saya terus tiap-tiap hari di peperangan, di baku tembak, dididik oleh komandan. Sebentar saya dicari di mana dicari. Ketemu, hati-hati. Kamu saya kasih tugas. Terutama anta-anta Belanda itu tetangga sendiri, teman sendiri, rupanya podo. Rupanya sama. Orang pribumi. Yeah. Belanda dari jauh ketok kelihatan. Orang pribumi. Wajahnya sama. Ya, sama semua lah. Anta-anta Belanda. Pengkhianat bangsa. Ini musuhmu tiap hari. Gak takut mati? Enggak. Udah mati enggak apa. Semua orang akan mati. Tapi saya mati baik. Bila bangsa dan negara. Mati terhormat. Mati terhormat meskipun tidak ada yang tahu. Yang Maha Kuasa kok yang tahu. Iya. Saya percaya yang pencipta, yang nyipta bumi langit seisinya, yang kuasa. Percayaan saya ada di situ. Mohon diberi keselamatan. Ternyata diberi sampai sekarang. Selamat terus. Selanjutnya saya tiap hari dididik oleh pimpinan Angkatan Darat. Ya, ciri-cirinya anda-anda Belanda. Satu, wajahnya sama. Yang kedua, dia tidak tenang di mana-mana, tidak tenang. Takut saya tangkap, saya coel-coel. Gelisah ya? Gelisah. Yang ketiga, kalau dia tahu
orang begini, tangannya gini, itu antek Belanda. Ini ada kacanya, kaca kecil. Darah ke matahari mantul tundur. Di atas itu pesawat bom Belanda ngeker wantulan. Itu cara pengkhianat ini ngasih tanda ke orang Belanda ya? Iya. Di sini lokasi para gerilyawan gitu? Iya, di sini. Pakai kaca? Pakai kaca. Kaca mantul ke atas? Alatnya mengkaca. Mantul ke atas. Di atas pesawat bom Belanda itu hanya ngeker pantulan. Oh, koordinatnya ketahuan, langsung dibombardir. Kalau tahu pantulan dari bawah ke atas, ini di bawah keliling 50 meter ada pejuangnya, ada pasukan kita angkatan darat Indonesia. Tidak lama kemudian pesawat datang banyak. Pesawat bom kecil, besar, brand kelihatan dari bawah. Ngebom sini, ngebom sini, ngebom. Pesawat lainnya brand dari atas. Itu sangat mematikan. Ini musuh saya yang sangat berat. Kalau saya tahu orang seperti ini, saya cepat lapor pimpinan angkatan darat. Kalau kamu tahu orang model segini-gini yang saya beritahukan kepada kamu, cepat lapor aku, nyari tembakan satu. Buat apa itu, Pak? Keluar. Ini tembakan angkatan darat ngaco Belanda. Pancingan? Pancingan. Oke. Pancingan. Ini tekniknya, teknik gerilya ya? Teknik. Kamu kalau tahu antek Belanda atau Belandanya nyari tembakan satu. Saya berkumpul dengan pasukan saya dan para pejuang berkumpul bermusyawarah mau nyerang dari mana, jam berapa harus tepat. Kamu nyari tembakan itu kalau tahu Belanda apa adiknya. Awas, jangan berjalan berdiri pelunyu nyasar seperti air hujan. Peluru Belanda siang hari seperti air hujan. Kamu merangkak terus. Merangkak sambil nama anak edan. Anak edan itu orang gila ya? Orang gila, ingin kini-kini kalau berangkangan. Susah sekali aku. Nah, terus lapor, Pak. Sana ada Belanda, Pak. 50 meter dari sana. Terserah Bapak. Tuh, saya menghilang lagi. Kemudian jangan sampai mendatangi tembakan pengaco angkatan darat kita. Tembakan pengaco angkatan darat kita suaranya tek-duk, tek-duk. Pasukan saya satu ngaco Belanda. Kemudian tembakan palsu pengaco ini datangi tank-tank Belanda banyak bersama pasukan Belanda. Makan pancingan? Pancingan. Saya berondong dari belakang. Peluru habis lari menghilang. Wih, namanya gerilya. Teknik serang menghilang, serang menghilang itu namanya gerilya. Karena kalau dihadapi secara face to face kita kalah senjata. Kalah. Iya. Kalah pasukan, kalah senjata. Tuh. Perjuangan saya yang sangat berat. Rela mati. Tiap hari tidak ada yang saya makan. Yang saya makan hanya daun mentah-mentah. Apa saja daun yang mentah-mentah, tapi yang pucuk-pucuk. Ada manisnya, ada yang masih muda. Iya.
nggak ada makanan lain. Terpaksa harus makan itu. Minum, cari air kaleng-kaleng seadanya. Nggak pikir itu kotor atau bersih. Tahu membasahi tenggorokan. Itulah perjuangan masa lalu. Kenapa bapak-bapak pemerintah sama sekali tidak menghiraukan, tidak mikir, tidak melihat, tidak mendengar? Ya, meskipun sudah tahu, di HP kan ada tulisannya, diam saja. Nggak ada perhatian sama sekali dari pemerintah, Pak ya? Tapi saya nggak apa-apa, nggak mengharap, nggak apa-apa. Saya percaya pada yang berkuasa. Ikhlas saja, Pak. Ikhlas. Siapa yang baik kelakuannya, baik budinya, banyak amalnya, misalnya kalau punya, dikasih satu, selamat di mana-mana siang malam. Diberi sehat di mana-mana siang malam, di mana saja. Diberi imbalan yang maha kuasa, berlipat pada baiknya. Umurnya kasih panjang, misalnya. Betul, Pak. Itu petik hasil tanaman sendiri masing-masing. Pak, di zaman itu artinya orang-orang zaman dulu ini kan punya cara sendiri-sendiri untuk berjuang, Pak ya? Iya. Salah satu yang menurut Bapak nggak biasa yang generasi saya belum tahu, Pak. Seperti Iya. apa, Pak, cara berjuangnya, Pak? Sekarang dimulai aja Perang Dunia Kedua 1942. Ya. Iya. Pak Karno itu pergi ke Jepang. Jepang suruh masuk Indonesia untuk titu dengan Belanda yang pertama. Pak Karno tahu kelemahannya Belanda pertama itu di tangan Jepang. Jepang masuk 42, Belanda pulang, penjajah ganti Jepang. Nah, Jepang juga bermusuhan dengan Amerika Sekutu. Jepang dicap juara satu Perang Dunia Kedua oleh Amerika, juga dicap penjahat perang oleh Amerika. Apa? Kapal induk yang sangat besar Amerika itu tenggelamkan Jepang. Tentara Amerika yang menjaga Jepang dihina, dimacam-macam kan. Marah sekali pihak Amerika, negara adik kuasa dihina Jepang pada waktu itu. Tidak lama kemudian itu tokoh Amerika dua, ada yang bisa bikin bom atom, yang satu ukuran besar, yang satu ukuran kecil, tapi dasarnya sama. Akhirnya pejabat penting Amerika musyawarah. Dua bom ini kalau dijatuhkan di pusat perbelanjaan Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, anak kecil di sana mati semua. Bukan anak kecil, orang tua pun mati. Tanahnya menjadi tandus. Voting yang setuju dan tidak setuju, karena lebih banyak yang setuju dijatuhkan, terpaksa dijatuhkan di sana, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, setelah jatuhkan di sana, Belanda yang ada di Indonesia saja bertekuk lutut, angkat tangan, pulang. Nah, sebelum itu, sebelum terjadi pemboman itu, Belanda itu ketakutan. Sebelum terjadi itu, Jepang masuk Indonesia ketakutan pada pejuang nenek moyang kita. Perlawanannya cuma pakai bambu runcing. Bambu runcing? Iya, awalnya bambu runcing. Tapi bambu runcing tidak sembarangan bambu. Bambu runcing yang dipakai nenek moyang kita itu namanya bambu wulung. Basa Jawa ini periwulung.
itu mengandung racun. Oh gitu. Bambu itu mengandung racun. Ada racun alami ya? Racun alami bambu. Oke. Setelah ditajamkan, ditetesi lendir katak kangkung. Oke. Jadi double racunnya. Double itu kalau sudah racun menyatu itu biasanya seperti upas ular. Terus itu ini perkenan sekali bambu runcing. Yang kedua, nenek moyang kita itu saksi-saksi di zaman dulu. Jepang ada di 50 meter jaraknya dari nenek moyang kita yang bawa bambu, dilemparkan nyampe kena nancep. Dari 50 meter? Iya, bisa nancep kena seperti peluru gendali. Karena ada yang membawa. Oke, ini yang membawa roh gaib. roh gaib berarti. Roh gaib kepercayaan di sini kakek itu. Karena Gento Popon ini kan ada suatu roh yang menyatu, disuruh Membawa benda ini sampai benda sana. itu supaya membunuh penjahat itu. Oh, Gitu. berarti ada ya kisah-kisah kayak gini Pak ya? Ada, tapi nggak ada yang tahu. Saya lah yang tahu. Masih saksi hidup ya Bapak ya? Iya, nggak ada yang tahu. Oke. Tidak ada yang tahu. Taunya cuma bambu runcing, tapi bambu runcing apa tidak ada yang tahu. Jenisnya yang apa? Jenisnya apa? Bambu Diapain macam- bambunya? Diapain bambunya? Iya. Itu. Ini tidak sembarangan orang. Itu loh. Nah, Pak Jenderal Sudirman apa alat perangnya? Sampai tahu? Enggak. Keris gini. Keris. Keris. Di samping keris sakti. Punya kelebihan. Sakti. Jadi nek sekarang dibilang kalau zaman sekarang dibilang tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam. Suruh hujan. Ini Jenderal Sudirman. Pak Diponegoro keris di depan. Keris saktinya Pak Diponegoro. Perdamaian dianti, dilucuti, lemes. Kekuatan ada di keris, diambil Belanda, lemes. Itu cerita. Itu sejarah ya Pak? Sejarah itu. Sejarah. Betul. Luar biasa. Ya, itulah sangat penting bagi generasi jenengan, teman-teman seprofesinya. Itu sangat penting karena bisa menyebarluaskan ilmu-ilmu nenek moyang kita begitu. Itu. Kalau orang zaman sekarang itu tidak betah lapar, tidak makan setengah hari takut mah. Mbah di saya tidak makan 10 hari nggak lapar kok. Iya. Itu. Hebatnya nenek moyang kita pada Hebat, waktu itu. ya. Sakti karena betah lapar. Setelah fase perang kemerdekaan ini selesai Pak, bagaimana nasib Bapak dan bagaimana pemerintah ini memberi perhatian terhadap Bapak yang sebagai sosok pejuang saat itu? Ya, setelah semua selesai, nggak ada penjajah lagi, saya itu terus kerja rampung, sekolah rampung, kerja terus berumah tangga. Anak saya 5, rumah nggak punya, ngontrak rumah. Anaknya saya 5 sekolah semua, nggak punya rumah, nggak punya tempat. Akhirnya saya tidur di tengah kuburan yang sekarang untuk kampus pusat. Kampus apa tuh Pak? Kampus pusat UNS. ONS. Ya, saya tidur di situ masih kuburan.
sampai sana kuburan Cina. Berarti itu kuburan 7 tahun 77 digusur oleh pihak pemerintah untuk kampus besar UNS 11 Maret. UNS Solo ya? Ya, saya dapat ganti rugi tanah ini. Ini ganti ruginya ini. Sampai sekarang di sini udah 50-an tahun. Itu. Dan Bapak sampai detik ini masih berjuang untuk bertahan hidup dengan menjual mainan-mainan ini ya Pak ya? Saya masih berusaha keras mencari kehidupan untuk kebutuhan saya sendiri masih banyak. Karena anak saya udah kuliah, cucu saya itu yang kuliah 5. Jadi orang tuanya membiayai kuliah susah. Saya tidak bisa bantu dan saya ya mau memberi uang untuk saya si anak nggak bisa, terpaksa saya nyari sendiri. Bapak tidak dapat dana bantuan untuk veteran atau apapun itu dari pemerintah? Belum punya sama sekali. Sama sekali? Belum punya sama sekali. Seperti ditenggelamkan. Nggak ada perhatiannya Pak? Sama sekali nggak ada perhatian. Betul. Kan sudah tercatat sempurna di YouTube. Itu tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Mereka harusnya juga udah minimal sudah ada yang melihat ya? Sudah. Yang membantu Bapak di sini hanya siapa Pak? Ya masyarakat luas. Masyarakat ya? Masyarakat bukan penjabat. Orang lewat. Oh. Orang lewat-lewat. Mbah beli makan 20. Mbah nasi untuk dimakan. Ya, Mbah minuman. Kamu setua gitu. Usia sudah setua gitu masih berusaha jualan untuk makan. Ya terpaksa. Terpaksa anak saya kurang pas kerja di pabrik. Di pabrik diulang 1 minggu masuk 2 kali. Gimana? Susah. Oke, ini bro buat yang pada nonton ya. Ini adalah realitasnya ya. Banyak sekali para pejuang yang berjasa untuk memerdekakan bangsa kita, negara kita. Ternyata setelah mereka tidak diperlakukan secara semestinya. Bahkan sampai di usia setua ini, dan kita sudah merdeka 79 tahun, Bapak ini masih berjuang loh untuk mencari hidup tanpa ada uluran tangan pemerintah. Dan mudah-mudahan buat pemerintah, siapapun itu, lapisan manapun itu, eselon manapun itu, yang nonton ini, tolong lihat, ini masih ada para veteran perang yang tidak pernah kalian perhatikan. Tanpa ada Bapak ini mungkin kita nggak seperti ini sekarang. Pak, mungkin sebelum kita tutup ini, harapan Bapak untuk yang nonton ini apa sih Pak? Tolong sampaikan Pak. Iya, saya mau memberi pengertian kepada khalayak ramai atas pedulinya pejuang saya. Saya tidak minta bantuan apa-apa, cuma mengertilah perjuangan nenek moyang kita, apalagi saya masih hidup. Saya tidak minta apa-apa. Dengar perjuangan nenek moyang kita melawan penjajah Belanda yang sangat kejam, Jepang. Ternyata saya masih hidup, selamat sampai sekarang. Usia saya sudah 91 tahun. Masih semangat jualan. Misi bikin apa saja saya bikin sendiri. Saya belum lemah. Masih semangat. Alhamdulillah. Saya belum mau minta siapa-siapa. Kalau ada orang memberi, ya terserah. Saya tidak minta. Tuh. Saya tidak minta-minta. Bapak masih bisa berjuang dengan tangan sendiri ya Pak? Tangan sendiri, ini bisa bikin sendiri. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini didengar ya oleh para generasi muda dan terutama para pejabat ya. Tolong mengerti. Bapak nggak minta apa-apa. Bapak cuma tolong dimengerti. Mudah-mudahan episode kali ini bisa membuka mata kita semua tentang mereka yang sudah berjuang memerdekakan bangsa ini tapi tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Oke Bapak, sebelumnya saya dari tim Jajah Malam mengucapkan makasih banyak Pak ya, sudah meluangkan waktunya
sudah mau bercerita. Mudah-mudahan ini berguna ya Pak. Ya, mudah-mudahan berguna bagi bangsa Indonesia, seluruh Indonesia, atas perjuangan saya yang sudah didengar, yang sudah dilihat. Semoga semua memberi perhatian. Saya tidak minta apa-apa. Dengarlah semangatan saya di masa dulu. Ya. Tidak takut mati, tak rela mati untuk Indonesia merdeka. Insya Allah. Amin, amin. Oke. Kita mungkin tutup dulu episodenya Pak ya. Saya Arfi dari Jajah Malam dan Mbah Mus Semprong ya. Mbah Min Mbah Min Semprong undur diri dulu. Nanti alamat Mbah Min akan saya taruh di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.